Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan matematika. Namun sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak-anak sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Desi Lestari. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Desi. Kebetulan mungkin di sini kalian baru kenal Ibu ya. Jadi nanti untuk hal-hal yang ingin kalian tanyakan seputar pelajaran matematika, kalian bisa WhatsApp langsung ke Ibu saja di 0896 2306 3686. Semuanya catat ya. Oke. Baik, nanti pada saat kalian WhatsApp Ibu, mohon dicantumkan nama dan kelas dan yang ingin ditanyakan itu nilai apa, seperti itu ya. Kalau misalnya telat menjawab, mohon maaf sekali. Bisa jadi Ibu sedang mengerjakan hal-hal yang lainnya terkait teman-teman kalian bertanya juga, kayak gitu ya. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat atau kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Kenapa dikatakan pencacahan? Karena hasilnya itu adalah berupa bilangan cacah. Aturan pengisian tempat yang tersedia bisa dibagi menjadi 3. Di antaranya adalah aturan tabel, aturan diagram cabang, dan aturan perkalian berturut. Kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Contoh soal yang pertama adalah seseorang mempunyai 3 pasang sepatu. Sepatu ini kita beri lambang P dan 5 pasang kaos. Kita beri lambang K. Dengan menggunakan aturan tabel, tentukanlah banyak cara orang tersebut dalam menggunakan sepatu dan kaos. Ya, kalian bisa langsung lihat di modulnya. Ibu di sini sambil menjelaskan, jadi kalian sambil menyimak, sambil melihat ke modul ya. Kita langsung kerjakan saja untuk yang contoh soal nomor 1. Nah, kita buat tabel sesuai dengan permintaannya, yaitu dengan menggunakan aturan tabel ya. Di sini ada K dan P. Kita buat 5 kolom ke samping. Kenapa 5 kolom ke samping? Karena dikatakan ada kaosnya 5 pasang. Sementara untuk sepatunya di sini ada 3, berarti ada K1, K2, K3, K4 dan K5 untuk kaos. Dan sepatunya karena ada 3, berarti kita buat P1 sampai P3, P1, P2 dan P3. P1K1, P1K2, P1K3, P1K4, P1K5, dan untuk selanjutnya adalah P2K1, P2K2, P2K3, P2K4, P5K5. Ini di sini bisa ketik ya. Kalian betulkan langsung dengan menggunakan uh, pulpennya masing-masing atau kalau misalnya kalian sedang menggunakan laptop, silahkan kalian betulkan langsung, di delete dulu, diganti D ini dengan angka 5. Selanjutnya adalah P3K1, P3K2, P3K3, P3K4, P3K5. Nah, jadi banyak yang susunan adalah sebanyak 15 pasang. Dari mana ini 15 pasang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Kali 3 dapat dari 1, 2, 3. Ya, tinggal dikalikan saja. Atau misalnya mau dihitung semuanya aja nih. P1K1, P1K2, P1K3, terus kalian hitung sampai dengan P3K5. Itu hasilnya juga sudah pasti ada 15. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2 di sini soalnya adalah Ahmad dan Budi adalah calon ketua OSIS di suatu SMK. Sedangkan Mahmud, Cici, dan Gani adalah calon wakil ketua, serta Yuli dan Susi adalah calon sekretaris. Dengan menggunakan diagram cabang, tentukanlah banyaknya kemungkinan pasangan pengurus OSIS di SMK tersebut. Yuk, kita buat sama-sama untuk diagramnya. Nah,
Di sini kita beri nama A dari nama Ahmad, B dari nama Budi. Ya, kita ambil inisialnya saja. Nah, si Ahmad ini dia memiliki kandidat wakil ketua, yaitu siapa? Ayo dibaca. Mahmud, Cici, dan Gani. Berarti M, C, G. Si Budi juga sama, kandidatnya adalah si M, C, G. Mahmud, Cici, dan Gani. Ya. Kemudian dari masing-masing Mahmud, Cici, dan Gani di sini dia memiliki calon sekretaris. Siapa calon sekretarisnya? Yaitu Yuli dan Susi. YS. Nah ya, semua calonnya adalah si dan si S. Si Yuli dan si Susi calon apa? Calon sekretaris. Jadi ada berapa kemungkinan susunan untuk pengurusnya? Nah, kalian tinggal hitung saja nih. A, M, Y, tulis di sini A, M, Y. Terus A, M, S, tulis di sini A, M, S ya. Selanjutnya A, C, Y, tulis di sini A, C, Y. A, C, S, tulis di sini A, C, S. Lalu A, G, Y, tulis di sini A, G, Y. Lalu A, G, S, tulis di sini A, G, S. Begitu seterusnya ya. Nah, kita hitung ada berapa kemungkinannya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama dengan 12. Kita langsung masuk ke soal nomor 3. Ya, untuk nomor 3 ada terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q. Langsung tulis nih, 4. 3 jalan yang menghubungkan kota Q dan kota R, serta 3 jalan dari kota R ke kota S. Tentukan banyaknya rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S. Tinggal kita kali-kalikan saja. 4 dikali 3 dikali 3. Sebanyak 36 rute. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktorial. N faktorial adalah hasil kali bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan N. Notasi dari N faktorial dilambangkan N tanda seru. Nah, tanda seru ini dibacanya faktorial. N faktorial sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3 dikali 3 kali 2 kali 1, ini titik-titik tak terhingga ya maksudnya ya. Dengan catatan 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial juga sama dengan 1. Misalnya di sini Ibu beri contoh kepada kalian, hitunglah nilai dari 7 faktorial. Kita langsung hitung. 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 kali 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jika kalian gunakan kalkulator, maka hasilnya itu sebesar 5040. Oke. Yang kedua, yang B, 14 min 4 faktorial. 14 min 4 sama dengan 10, berarti 10 faktorial. 10 faktorialnya saja yang kalian hitung. Ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 2 kali 1, hasilnya ini. Oke, untuk yang C itu 10 faktorial 3 faktorial dibagi 8 faktorial 4 faktorial. 10 faktorial 3 faktorial dibagi 8 faktorial 4 faktorial sama dengan 10 kali 19 kali 9 kali 8 faktorial. Ini cukup stop sampai 8 faktorial saja karena di bawahnya penyebutnya ada 8 faktorial. Lanjut, dikali 3 faktorial. Nah, kalau yang ini 4 faktorialnya nih ya. 4 dikali 3 faktorial sudah cukup karena di atas ada angka 3-nya juga. Oke. Sekarang untuk penyebut dengan pembilang yang memiliki angka yang sama kita coret. 8 faktorial hapus, 8 faktorial yang di sini juga hapus, 3 faktorial yang di atas hapus, 3 faktorial yang di bawah juga hapus. Berarti yang tersisa adalah 10 dikali 9 dibagi 4 sama dengan 45/2 ya. Selanjutnya kita masuk ke materi permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Untuk permutasi dilambangkan dengan P. Kita langsung masuk ke contoh soal sambil dibaca nih materinya ya. Misal dari huruf A, B, C dan himpunan ini dapat dibuat pasangan berjajar A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C, C, A, B, C, B, A. Ngerti nggak sampai di sini? Jadi gini,
Dari A, B, dan C ini kita buat himpunan berjajar, yaitu ABC, ACB, oke, BCA, BAC, CAB, dan CBA. Pasangan berjajar ini disebut dengan permutasi. Nah, permutasi ini P 3,3. Kenapa 3,3? Karena ABC ini kan ada 3 nih. Kemudian kita susun ini 3 huruf. Kalau misalnya maunya 3,2 berarti seperti ini. A, B, A, C, B, A, B, C, C, A, dan C, B. Dah, ini rumusnya nih. Oke. Contoh, berapa susunan yang banyak terjadi apabila huruf P, Q, R disusun secara 3 huruf? Sama ya caranya dengan yang tadi. Oke. Tulis dulu sama kalian P, Q, R. Cara satunya dengan menggunakan cara pasangan berjajar, berarti tulis langsung PQR, lalu PRQ, lalu RPQ, lalu RQP, ya, bisa ya. Tinggal di susun-susun aja nih hurufnya nih, dari PQR ke PRQ. Nah, terus kalian ngambil lagi nih huruf Q-nya, QPR, QRP, kayak gitu, sampai dengan selesai. RPQ, RQP, kayak gitu. Ada berapa? Ada 6. Kalau cara 2 dengan menggunakan rumus. Nah, ini dia rumusnya. Kalian tulis dulu saja rumusnya kalau misalnya nggak mau bingung. Tulis P 3,3, N-nya 3, R-nya 3. Kemudian 3 faktorial dibagi 3 min 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini dari jumlah N. N itu kan 3. Sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Kenapa Bu kok langsung 3 dikali 2 aja? Karena 3 min 3 faktorial sama dengan 0. 0 faktorial sama dengan 1. 3 dibagi 1 berapa? 3 kan? 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 sama dengan 6 faktorial sama dengan 6. Gimana? Paham? Penjelasannya sudah cukup jelas? Ya, mudah-mudahan jelas dan bisa dimengerti. Kalau misalnya kalian kurang paham, bisa ditanyakan ke kolom diskusi atau langsung WhatsApp Japri ke Ibu ya. Untuk nomor WhatsAppnya tadi sudah Ibu sebutkan ya. Oke? Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya tugasnya semuanya sudah selesai. Dan dikarenakan di sini kita masih melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, dikarenakan masih adanya virus corona yang saat ini kasusnya semakin tinggi. Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat, keluarga semuanya pada keadaan sehat, ibu sehat, keluarga ibu sehat, semuanya kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, sekian ya anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.